Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasyirah Mutahara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa sub-sub materi tentang analisis tingkat kesehatan bank. Berikut adalah pembahasannya, simak baik-baik ya. Sub materi yang pertama adalah prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, prinsip sistem keuangan syariah ada 6. Yang pertama, pelarangan riba, yaitu pelebihan jumlah pinjaman kepada pihak peminjam. Kemudian yang kedua adalah pembagian resiko, yaitu pembagian hasil dilakukan di belakang. Jadi besarannya itu tergantung daripada hasil yang diperoleh kedua belah pihak yang saling membantu untuk sama-sama memperoleh laba. Kemudian yang ketiga adalah menganggap uang sebagai modal, yaitu uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan dengan sumber daya lain untuk memperoleh laba. Kemudian kalau larangan melakukan kegiatan spekulatif, yaitu seperti melakukan pelanggaran transaksi. Kemudian yang kelima adalah kesucian kontrak, yaitu mengurangi resiko timbulnya moral hazard. Kemudian yang keenam adalah aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah, yaitu menggunakan prinsip rela sama rela. Lanjut pada pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan syariah. Ditandai dengan munculnya Bank Tabungan Mit Gamr pada tahun 1963 di Mesir. Kemudian didirikan lagi Islamic Bank dan Larib di Dubai. Kemudian Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1992. Kemudian perkembangan keuangan syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan ekonomi di Indonesia harus terus dikejar pertumbuhannya dan selalu mendapat dukungan dari pemerintah. Lanjut pada submateri yang kedua adalah teori dan praktik perantara keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip hukum Islam, dan hukum Islam itu digunakan sebagai patokan. Keuangan syariah juga berlaku pada lembaga keuangan dan produk yang mereka tawarkan. Sedangkan perantara keuangan syariah adalah lembaga atau perorangan yang berfungsi sebagai perantara antara berbagai pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan, seperti bank umum, bank investasi, saham, dana investasi gabungan, dan Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah bentuk praktik keuangan syariah. Pada bank syariah, dia menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian tempat gadai syariah, yaitu akad yang digunakan adalah akad ran. Kemudian kalau koperasi simpan pinjam, dia menggunakan asas kekeluargaan. Kemudian lembaga asuransi syariah dijalankan berdasarkan akad mudharabah, tabarru, musyarakah, dan akad wakalah bil ujrah. Sedangkan lembaga pembiayaan syariah, dia menyediakan layanan dengan jaminan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi nasabah. Teori pertukaran dan nilai ekonomi, yaitu pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan sepakat menanggung risiko bersama. Kemudian perkembangan teori dan praktik akuntansi Islam. Akuntansi syariah hadir untuk melakukan dekonstruksi terhadap akuntansi modern dengan memberikan kontribusi bagi akuntansi sebagai instrumen bisnis sekaligus menunjang penemuan hakikat diri dan tujuan hidup manusia. Lanjut pada submateri yang ketiga adalah tata kelola perusahaan. Merupakan hal yang paling penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan akan mempengaruhi penetapan, pencapaian tujuan perusahaan, pemantauan, hingga penilaian risiko usaha. Kemudian tujuan dan manfaat dari tata kelola perusahaan. Yang pertama, menciptakan kesinambungan perusahaan. 2. Membantu pemberdayaan fungsi dan kemandirian organ perusahaan. 3. Mendorong pembuatan keputusan yang dilandasi nilai moral. Yang keempat, mengoptimalkan nilai perusahaan. Dan yang kelima adalah meningkatkan daya saing perusahaan. Prinsip tata kelola perusahaan ada 5. Yang pertama, transparansi. 2. Akuntabilitas. 3. Responsibilitas.
4 independensi, dan yang kelima adalah keadilan. Kemudian manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Di samping itu, masyarakat juga berperan terhadap manajemen risiko. Yang pertama, dana bank bersumber dari simpanan masyarakat. Yang kedua, masyarakat sebagai nasabah bank. Yang ketiga, bank adalah simbol kepercayaan masyarakat. Dan yang keempat adalah menggunakan dana sesuai tujuan dan membayar kewajiban. Kita lanjut pada submateri yang keempat, yaitu pemangku kepentingan utama. Adalah individu, kelompok, organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi, ataupun menganggap dirinya dipengaruhi oleh keputusan dan kegiatan. Jadi model pemangku kepentingan ini dia menjelaskan tentang input dan output dalam proses berjalannya perusahaan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Lanjut pada exposure manajemen risiko, ada 4. Yang pertama risiko murni, yaitu berkaitan tentang rugi ataupun break even. Kemudian risiko spekulatif adalah berkaitan tentang rugi atau untung, contohnya seperti judi. Yang ketiga adalah risiko partikular yang disebabkan oleh individu dan berdampak lokal, contohnya tabrakan atau kecelakaan. Selanjutnya kalau risiko fundamental, dia tidak disebabkan oleh individu dan berdampak luas, contohnya angin topan dan gempa bumi. Kemudian lingkungan risiko ada 6. Yang pertama risiko kredit, yaitu kerugian yang diakibatkan karena kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban. Kemudian yang kedua adalah risiko pasar, yaitu perubahan harga pasar yang terjadi pada posisi portofolio dan rekening administratif. Kemudian yang ketiga adalah risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Kemudian yang keempat adalah risiko operasional yang terjadi akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal dalam prosedur kerja. Kemudian yang kelima adalah risiko hukum, terjadi karena kelalaian bank yang menimbulkan kelemahan pada aspek yuridis sehingga dalam menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain. Yang keenam adalah risiko reputasi, yaitu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank yang berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat. Adapun alat dan teknik yang digunakan dalam menganalisis risiko adalah sebagai berikut. Alat yang digunakan ada 2. Yang pertama analisis kualitatif, yang kedua adalah analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dia berbentuk verbal atau lebih kepada skala deskriptif, sedangkan kuantitatif dia menggunakan nilai numerik dan data. Kemudian teknik yang digunakan yang pertama analisis data historis, 2 pengamatan atau survei, 3 pengacuan, dan yang keempat adalah pendapat para ahli. Kita lanjut pada submateri yang kelima adalah kerangka analisis risiko. Yang pertama risiko dan manajemen risiko merupakan pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, rangkaian aktivitas manusia dalam bentuk pengembangan strategi, dan mitigasi risiko dalam pengelolaannya, yaitu dengan memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, dan mengurangi efek negatif risiko. Kemudian risiko operasional. Risiko operasional dia berasal dari internal perusahaan itu sendiri karena lamanya sistem kontrol manajemen. Contohnya seperti virus yang ada pada komputer. Adapun pengelolaannya ada 4 yang saya gabungkan menjadi 2. Yang pertama signifikasi rendah dan tinggi pada frekuensi rendah, dan signifikasi rendah dan tinggi pada frekuensi tinggi. Sedangkan risiko pengadaan adalah barang dan jasa, kuantitas, kualitas, waktu, tempat, dan harga yang akan menentukan seberapa kompleks proses yang harus dilakukan dalam mendapatkan barang dan jasa. Nah, strategi mengelola risiko pengadaan itu ada 2. Yang pertama, meminta penjelasan secara tertulis untuk hal-hal yang belum jelas kepada lembaga yang kompeten dan relevan. Yang kedua adalah meminta persetujuan tertulis kepada manajemen atau lembaga yang lebih tinggi. Lanjut pada submateri yang terakhir adalah manajemen risiko kredit. Dimulai dengan membahas risiko kredit dan risiko reputasi. Risiko kredit adalah
Resiko kerugian yang sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjam secara penuh pada saat jatuh tempo. Sedangkan resiko reputasi adalah resiko kepatuhan yang melekat pada resiko bank terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti resiko kredit yang terkait dengan ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum dan batas maksimum pemberian kredit. Adapun tahap-tahapan dalam memanajemen resiko ada 5. Yang pertama, melakukan identifikasi resiko. Yang kedua, menempatkan ukuran resiko. Yang ketiga, analisis jalan keluar. Yang keempat, melaksanakan jalan keluar. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Kemudian relevansi resiko terhadap imbal hasil. Seperti kita ketahui, imbal hasil atau return adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Nah, relevansinya resiko dengan imbal hasil yaitu semakin tinggi resiko aset, maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan dari aset tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana mengelola resiko dari beberapa aspek. Yang pertama, prioritas. Dilakukan dengan memprioritaskan resiko dengan ancaman. Kemudian asuransi, yaitu menilai kewajiban dan peraturan hukum untuk menentukan jenis asuransi yang diperlukan pada bisnis. Kemudian membatasi tanggung jawab dengan beralih ke perusahaan atau PT. Kemudian yang keempat adalah menjamin kualitas. Reputasi yang baik sangat penting jika kita ingin menjalankan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian yang kelima adalah kontrol pertumbuhan. Kita bisa menghindari risiko dengan penurunan penjualan karena metode penjualan tinggi tidak dihargai oleh pelanggan. Kemudian yang keenam adalah menunjuk tim manajemen risiko dengan membayar tim manajemen risiko dari luar yang dapat memetakan risiko pada perusahaan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat dari saya tentang analisis tingkat kesehatan bank. Semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jika dalam penyampaian materi tadi terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.